Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan melanjutkan suatu soal prediksi tes tulis PPS bagian kedua. Sebelum itu, silakan teman-teman yang belum daftar dulu ya. Dan kalau udah yang daftar, silakan cek di channel saya soal-soal sebelumnya, barulah ke sini. Oke, lanjut aja. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berapa hari jangka waktu pembentukan pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara? A 7 hari, B 14 hari, C 21 hari, D 23, E 30. Jawabannya adalah D 23 hari. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah A UUD 1945, B pembukaan UUD 1945, C Pancasila, D Piagam PBB, E Proklamasi 17 Agustus 1945. Jawabannya adalah A. Perilaku di bawah ini sesuai dengan pengalaman sila kedua dari Pancasila adalah A. Menilai baik hasil kerja orang lain, B. Berani membela kebenaran dan keadilan, C. Menghormati dan menghargai orang lain, D. Suka memberikan pertolongan pada orang lain, E. Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginan. Jawabannya adalah B. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada siapa? A. KPU setempat, B. PPK setempat, C. VVS setempat, D. KPPS setempat, E. Bawaslu setempat. Jawabannya adalah C. PPS setempat. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada A. Panitia pemilu telah siap, B. Hari libur atau hari yang diliburkan, C. Pemilih telah terdaftar secara menyeluruh, D. Sudah keputusan KPU untuk melakukan pemilu, E. Sudah ada keputusan Presiden untuk melakukan pemilu. Jawabannya adalah B. Hari libur atau hari yang diliburkan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa, dan Panwaslu Luar Negeri dibentuk bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. Jawabannya 0 sampai 2, B 1 1, C 1 2 bulan, D 2 atau 1 bulan, E 2 bulan 2 bulan. Jawabannya adalah C 1 bulan dan 2 bulan. Selanjutnya, daftar pemilih sementara pemilu diumumkan oleh untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Oleh siapa? A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten, E. Bawaslu. Jawabannya adalah B. Oleh PPS. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, dan PPS berurutan ya? A. 97553, B. 775553, C. 775553, D. 5755353, E. 55531. Jawabannya adalah C. 775553. Jadi PPS itu 3 ya, kalau PPK 5. Selanjutnya, siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS? A. PPS, B. PPK, C. KPU Kabupaten, D. KPU Provinsi, E. KPU Pusat. Jawabannya adalah A. Oleh PPS. Siapakah yang berhak menandatangani dokumen daftar pemilih sementara DPS dan DPS hasil perbaikan? A. Ketua KPPS, B. Ketua PPS, C. Ketua PPK, D. Ketua KPU, E. Ketua KPU Provinsi. Jawabannya adalah B. Ketua PPS. Selanjutnya, anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten atau Kota. Berapa jumlah anggota KPPS dan apa kepanjangannya? A. 5 orang, kelompok penyelenggara pemungutan suara, B. 7 orang, kelompok penyelenggara pemilihan suara, C. 7 orang, kelompok penyelenggara pemungutan suara, D. 5 orang, kelompok panitia pemungutan suara, E. 7 orang, kelompok panitia pemungutan suara.
Jawabannya adalah C. 7 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara. Selanjutnya, tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi di bawah ini, kecuali A. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS. B. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas pemilu lapangan. C. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. D. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. E. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU. Maka yang bukan tugasnya adalah E ya. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU kabupaten karena ini bagian PPK atau PPS ya. Selanjutnya, ketentuan untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal berapa? A. Pasal 51, B. Pasal 52, C. Pasal 71, D. Pasal 72, E. Pasal 81. Jawabannya adalah D. Pasal 72. Catat ya. Selanjutnya, berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPSLN, KPPSLN kecuali A. WNI, B. Tidak menjadi anggota partai politik, C. Berusia paling rendah 20 tahun, D. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan selanjutnya E. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau SMK atau sederajat ya. Jawabannya adalah C. Berusia paling rendah 20 tahun. Oke, selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia tercermin dari A. Aneka kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, B. Tata aturan perundangan yang berlaku, C. Susunan pemerintah bangsa Indonesia, D. Nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, E. Bentuk pemerintahan bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah D. Nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, Paman menguras kolam ikannya yang bervolume 3.200 liter dengan pompa air. Kolam ikan dapat dikosongkan dalam waktu 16 menit. Berapa debit pompa air tersebut? Ini pasti ada hitungan TU atau matematika umum ya. Jawabannya A. 18.000, B. 16.000, C. 15.000, D. 12.000, E. 9.000. Pembahasannya jawabannya adalah D ya, 12.000. Nah, ini pembahasannya per menit air dapat terkuras 3.200 liter per 16 menit. Sama dengan 200 liter per jam. Jadi 60 menit kali 200 liter yaitu 12.000 liter per jam. Oke, seperti itu perhitungannya ya. Dipelajari, ini penting sekali, banyak soal kayak gini. Selanjutnya, Pancasila merupakan satu-satunya falsafah bangsa dan negara. Hal ini menyatakan perwujudan wawasan Nusantara dalam bidang A. Sosial budaya, B. Hukum, C. Politik, D. Ideologi, E. Hankam. Jawabannya adalah D. Ideologi. Selanjutnya, semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia dicerminkan dalam Pancasila sila ke pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Semangat kebangsaan sila ke C ya, Persatuan Indonesia. Selanjutnya, titik-titik berhubungan dengan dingin, sebagaimana benteng berhubungan dengan titik-titik. Ini padanan kata ya di tes intelijensi umum. A. Salju prajurit, B. Angin istana, C. Jaket musuh, D. Es batu, E. Hawa jalan. Kalau dingin biasanya kita berlindung di mana gitu mungkin ya, atau berlindung menggunakan apa? Jaket. Nah, kalau benteng itu untuk berlindung dari jadi jawabannya itu dingin itu hubungannya dengan apa gitu. Jawabannya adalah C. Ya. Jaket berhubungan dengan dingin, musuh berhubungan dengan benteng. Benteng berhubungan dengan musuh, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, suatu seri angka sebagai berikut: 7, 17, 14, 28, 28 titik-titik. Seri selanjutnya adalah A. 5454, B. 5654, C. 4556, D. 5656, E. 4555. Teman-teman pasti sudah tahu soal kayak gini ya. Maka jawabannya adalah D ya, 5656. Intinya di sini ada 1414 ya. Nah, di sini ada 1414. Berarti selanjutnya adalah
Ingat setelah dua ini baru ke angka yang sama. Oke, seperti itu ya. Setiap warga negara dituntut untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pernyataan tersebut menunjuk pada salah satu prinsip nasionalisme, yaitu A. Demokrasi, B. Kemanusiaan, C. Kebersamaan, D. Keadilan sosial, E. Persatuan dan kesatuan. Jawabannya adalah keadilan sosial. Selanjutnya, saya sedang memimpin rapat. Tiba-tiba ada anggota yang datang terlambat. Sikap saya adalah melarangnya masuk ruangan, menyuruhnya menunggu di luar, menanyai apa alasan terlambat, membiarkannya mengikuti rapat, menyuruhnya meminta maaf. Maka jawabannya adalah A ya, melarangnya masuk ruangan. Selanjutnya, jika 5% dari suatu bilangan adalah 6, maka 20% dari bilangan tersebut adalah A 1,2, B 4,8, C 24, D 120, E 600. Maka pembahasannya seperti ini ya. 5 per 100 kali 6 sama dengan 6 kali 100 per 5, 120. Nah, ini adalah teman-teman tinggal cek aja ya untuk jawabannya. Selanjutnya, pemutakhiran data pemilih dilaksanakan KPU Kabupaten Kota dan dibantu oleh A. Pantarli, PPK, C. PPS, D. PPDP, E. A, B, dan C benar. Jawabannya adalah E. A, B, dan C benar. Selanjutnya, PPS menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu paling lama sejak TPS diumumkan. A 10 hari, B 11 hari, C 20 hari, D 21 hari, E 22 hari. Jawabannya adalah D ya, 21 hari. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Nantikan di part ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.